Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, perkenalkan nama saya Ayu. Saya dipercayakan oleh Black Table Project untuk membawakan acara unscript interview untuk film Alena. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih Black Table Project ini? Nah, mungkin saya bisa perkenalkan sedikit. Black Table Project ini adalah salah satu rumah produksi ya, yang berkarya di Kota Mobagu. Nah, Black Table Project ini sudah membuat atau menggarap video klip yang dari salah satu band indie di Kota Mobagu, yaitu Zumi dan Dua Lentera, yang judulnya Dansa Dalam Hujan. Mungkin teman-teman sudah pernah nonton deh. Nah, jadi mungkin 5 menit ke depan kita akan mengulas sedikit tentang Black Table Project ini, kenapa dibangun. Nah, di sini ada narasumber kita, yaitu salah satu pendiri dari Black Table Project. Nah, mungkin langsung kita bisa berbincang sedikit. Halo Halo Bandung. Halo Bandung. Ya, terima kasih. Boleh Kesempatan, perkenalkan? Ya, kalau perkenalkan, nama saya Gary Mokoginta, tapi sering dipanggil Pria. Nah, saya adalah salah satu pendiri. Sebenarnya pendirinya banyak, gitu, ada beberapa. Kemudian untuk di film yang akan kami rilis nanti, saya adalah sebagai produser, kemudian scriptwriter. Nah, sebelum ke filmnya, kita ke rumah produksi dulu. Jadi sebenarnya kenapa sih rumah produksi ini dibentuk? Apa sih? Misalnya mungkin dari bincang-bincang atau dari kongko-kongko, kurang bikin rumah produksi atau gimana? Iya, pada dasarnya sih kami itu sebenarnya kan punya cita-cita. Cita-cita dari apalagi waktu saya masih mahasiswa, pengen sekali untuk buat film, buat video klip. Hanya saja kan dulu itu masih terbatas. Segalanya itu masih sangat-sangat terbatas. Nah, sekarang itu sudah dipermudahkan. Alhamdulillah dengan teknologi sekarang semuanya hal itu sudah mudah untuk bisa menggapai. Sudah banyak medianya. Sudah banyak media, peralatan semakin canggih. Kalau dulu contohnya ya, dulu itu kita mau bikin saja konten ya, mau konten kecil aja, itu susah gitu, sangat susah. Karena kalau sekarang kan cukup dengan bermodalkan handphone udah bisa gitu untuk buat sebuah konten. Karena handphonenya juga sudah canggih. Iya, sekarang udah canggih. Kalau dulu kan waktu zaman saya dulu masih istilahnya communicator ya, komunikasi dan center. Terkenal sekali. Knock juga kalau lempar mangga jatuh 2 itu. Nah, lempar anjing bisa lari itu. Jadi pada intinya cita-cita ini di saat sekarang itu bisa kita realisasikan gitu. Jadi dengan teman-teman juga yang lain, kita duduk minum kopi, gimana nih dan kita juga tidak bisa, dan saya juga paham bahwa alhamdulillah ya, untuk Bola Mongondo Raya sendiri, konten kreator, sineas itu bukan cuma kami gitu. Kita ini masih sangat pemula. Kami ini baru belajar gitu. Baru istilahnya keluar dari sarangnya lah ya. Tapi sebenarnya senior kami juga yang sudah berkecimpung di dunia ini, di dunia sineas dan juga konten kreator itu sudah sangat banyak. Sehingga itu juga menjadi motivasi kami untuk membuat project seperti rumah produksi ini gitu. Oke, itu sebagai itu motivasinya. Nah, sekarang ke filmnya. Kalau itu kan Utat ini kan sebagai scriptwriter-nya. Nah, kalau boleh cerita sedikit, why Alena? Why? Mungkin ada dapat inspirasi dari mimpi atau cerita dengan teman-teman, atau gimana? Ya, kita kembali lagi sebenarnya dari ide cerita gitu. Kami melihat bahwa untuk membuat sebuah film yang betul-betul terkemas dalam packing yang indah, yang cantik, itu harus mempunyai dua sisi, dua unsur. Nah, kalau kami sih pribadi berpikir begitu, kalau jangan hanya komedi, jangan hanya di drama gitu, tapi bisa digabungkan beberapa unsur genre antara drama dan juga komedi. Sekarang pilihannya adalah kenapa Alena, karena film ini bergenre kan tentang seorang waria ya, seorang waria
yang kita coba buat di situ ada kenapa Waria pertanyaannya? Iya. Mau Waria kan pasti ya, karena Waria ini penuh dengan ya unik ya, bisa bilang unik, lucu ya. Kelucuan itulah yang kita coba untuk angkat gitu. Kemudian unsur dramanya, genre dramanya di mana ya, nanti dramanya itu pasti ada, karena cerita ini pada dasarnya adalah kita packing dalam bentuk Waria, tapi sebenarnya isi di dalam itu kita banyak bercerita tentang isu-isu yang sekarang mungkin lagi apalagi di kalangan kaula muda ya, yang bisa saya bilang sebenarnya masih tabu. Nah, ini kita akan coba angkat yang sesuatu yang tabu, kita coba angkat konten-konten paham-paham agnostik dan juga paham-paham ateis yang kita coba angkat. Oke, itu dari filmnya. Kemudian ke produksinya, karena Anda juga sebagai produser kan. Nah, ada kendala-kendala dalam produksi film ini? Banyak kendala. Salah satunya? Banyak kendala. Artinya begini, salah satu yang menjadi kendala adalah kita tidak mempunyai budget yang besar gitu untuk pembuatan film ini, sehingga tapi kita memaksimalkan, bukan berarti buat kualitasnya di bawah ya. Saya tetap dijaga kualitasnya. Tetap kita jaga kualitasnya. Begini, buat ini juga jadi pesan buat teman-teman konten kreator yang ada di Kota Mobagu ya, di Pulau Mangunduh. Artinya jangan hanya usahakan biarpun dengan budget yang rendah, tapi selalu mengingat dengan kualitas yang ada. Oke? Itu aja sih sebenarnya. Nah, Anda sebagai sineas, kemudian sebagai scriptwriter, sebagai content creator juga. Nah, pandangan Utat ini, content creator yang ada di Kota Mobagu ini atau di Bolmong Raya itu seperti apa? Pada dasarnya sudah baik, karena sudah banyak content creator sekarang yang content creator dan juga sineas ya yang sudah mengangkat di Kota Mobagu atau Bola Mangunduh ini. Ini seperti itu. Nah, ekspektasinya ke depan itu bagaimana? Apakah mungkin lebih banyak konten kreator? Ekspektasinya pasti saya pengennya bahwa kita itu bisa bekerja sama dengan baik. Kalaupun kita pengen istilahnya ada kompetisi, berupa kompetisi, kita kompetisi dengan sehat. Karya dibalas dengan karya. Itu aja. Oke. Jadi mungkin perbincangan kita kali ini sudah sangat panjang. Jadi kita akhir dulu ya. Nanti kita lanjut di belakang layar. Ya, siap. Oke, jadi guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Nanti akan disambung ke episode berikutnya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.